Selanjutnya yang kedua, ini masih juga karena tema dasarnya itu utamanya adalah maritim Jalur Srivijaya Mahe, maka kebanyakan memang yang banyak berhubungan fasilitas umum yang berhubungan dengan maritim. Ini juga mahasiswa saya yang mengikuti bimbingan dengan judulnya Surabaya Maritime Culture Center. Mirip-mirip dengan ini karena bimbingan saya itu lebih banyak saya arahkan untuk menggunakan metafora, karena metafora itu sebenarnya adalah cara yang paling umum dan paling bebas, paling menyenangkan untuk bisa membuat kreativitas, ya, mendorong kreativitas itu dengan metafora. Nah, kalau di bukunya Anthony Hades itu kan dia menjelaskan secara ekstrim bahwa metafora yang sangat susah untuk dikenali, ya, itu justru mempunyai value atau nilai yang tinggi, ya, karena butuh usaha yang keras untuk mengenali bagaimana cara berpikir dari perancang tersebut. Nah, ini salah satunya Culture Center ini saya besarkan. Ini temanya apa? Temanya kemarin adalah intensi pribumi, ya, intensi pribumi. Intensi Bumi Putra, ya. Ya, intinya dia ingin ingin membuat sebuah harapan, ya, sebuah harapan yang hidup di lubuk hati terdalam para pribumi untuk kembali jaya dan bebas seperti kejayaan maritim pada masa lalu. Ya, dia ingin membangkitkan lagi euforia tentang kejayaan masa lalu sebagai negara maritim dan nenek moyang kita yang laut itu. Jadi banyak yang menjadikan jargon itu lebih menjadi menarik, ya. Nah, di sini dia saya bantu untuk mengeksplorasi tematik itu dengan memahami apa saja intensi apa saja yang muncul ketika kita bicara tentang nenek moyang kita pelaut dan kejayaan maritim kita itu. Ya, dia membuat saya suruh mengeksplorasi satu persatu tentang hal yang berhubungan dengan intensi pribumi itu. Satu tentang budaya maritim dan pelaut, kemudian kejayaan maritim, ya, di sana banyak ada kekayaan. Kejayaan itu berarti nilai-nilai kekayaan yang muncul di sana bisa kita gali, wilayah laut yang luas dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada merdeka di tanah sendiri, intensi pribadi itu tujuannya harus merdeka di tanah sendiri, kemudian mampu bersaing dengan negara lain. Nah, dari ini dia saya suruh membuat sebuah metafora, ya. Metafora tentang intensi-intensi yang muncul tadi, ya, poin 1, kemudian dimetaforakan sebagai pusaran air, ya, pusaran air. Kalau tadi budaya maritim dan pelaut itu dimetaforakan sebagai pusaran air dengan beberapa argumentasinya yang dia punyai untuk menunjukkan sebuah wilayah yang luas, ya, karena dengan memetaforakan ini, ya, dia berusaha untuk mengkiaskan bahwa pusaran air yang memusat itu juga mempunyai
uh, apa mempunyai makna bahwa dia pusaran itu kan menyebar ya. Jadi menurut dia ada maknanya untuk dengan batas wilayah yang luas itu diidentikan dengan pusaran yang memusat itu tadi dan melebar. Kemudian ada poin tentang keberanian itu ya. Keberanian itu dengan menerjang ombak ya, gelombang air. Nah, itu dimetaforakan di sana ada sebuah bentuk yang dengan memainkan bentuk dan ruangnya yang muncul di sana sebagai keberanian terhadap ombak ya. Kemudian ada beberapa poin yang lainnya yang juga sebenarnya intinya menerjemahkan, memetaforakan dari apa yang dia bangun tadi ya, intensi yang menurut dia bangun tadi. Nah, ini juga selanjutnya sama ya tadi seperti yang tadi, tapi lebih karena proses perancangan itu kan semakin dari abstrak semakin wujud ya, semakin wujud, semakin kelihatan. Maka dalam proses pengungkapannya untuk menghasilkan itu ya harus dilakukan secara intensif ya, intensif. Kebetulan anak ini intensif sekali untuk berasistensi, dan akhirnya dari pada satu titik tertentu ya, pada satu titik tertentu kita sepakat membuat sebuah ilustrasi itu menjadi seperti ini. Ada beberapa jadi akumulasi dari poin-poin tadi itu akhirnya di layering dalam satu area ya, lahannya itu kemudian dirupakan dalam bentuk ini. Desainnya sesudah di develop menjadi lebih lebih rapi dengan mendigitalisasi itu ya. Jadi di sana ada banyak ruang-ruang yang mungkin sangat dinamis dan mencerminkan apa yang dia maui. Dan ini ada beberapa bentuk-bentuk dan ruang yang dibangun, baik ruang luar maupun dalam. Semua ini ada dihasilkan dalam bentuk preliminary design ya. Jadi preliminary design itu meliputi konsepsi bentuk dan ruang yang harus Anda bangun sebelum membuat pradesain. Jadi gambar ini preliminary ini masih bisa berkembang untuk didevelop menjadi menjadi gambar predesign ya, predesign. Dan tujuan kita memang membentuk predesign tadi. Jadi Anda bisa mulai mempunyai gambaran tentang perupaan dari bentuk dan ruang itu harus dihasilkan dari sifat dasar elemen perancangan arsitektur, yaitu ruang dan bentuk ya, kekosongan dan kepadatan. Masalah fungsi dan lain-lainnya nanti itu memang muncul setelah substansi ruang dan bentuk ini selesai kita bicarakan. Jadi semoga ini bisa menjadi gambaran yang menarik bahwa desain Anda itu Anda harus dimulai dengan sesuatu yang bentuk dulu, kemudian Anda coak-coaki terus enggak ya, tapi berangkatlah dari sebuah tematik ya. Tematik itu berarti sebuah latar belakang yang dibangun dari sebuah konteks itu dibangun dari sebuah isu
dari banyak isu tadi ya. Isu dibangun dari fakta. Jadi rentetannya seperti itu. Jadi Anda bisa membuat rancangan terprogram dengan baik. Baik, itu yang bisa saya berikan sebagai contoh. Mungkin kalau ada diskusi, pertanyaan mengenai ini bisa dilanjut.